Ya, silakan. Saya bercilik. Apa yang Anda sampaikan? Perasaan setahun yang silam kita sudah pernah ngobrol mengenai Al-Quran itu tiada lain tiada bukan adalah hasil konspirasi Muhammad dan Umar bin Khattab. Anda tadinya ngamuk-ngamuk menolak, ternyata benar. Ini gimana? Belum ada ngomong itu, Des. Belum ada ngomong itu kita. Enggak, kemarin loh diskusi kita setahun yang lalu kita pernah membahas. Tidak ada ngomong Menurut itu kita. Menurut hasil yang kita teliti, ternyata sebagian isi Al-Quran itu adalah hasil kompromi antara Umar bin Khattab dengan Muhammad. Mereka berdua mengarang ayat Al-Quran. Betul atau tidak? Mohon maaf, Des ya. Sebentar, itu Demi suara Allah. apa itu? Kok berisik sekali? Suara apa itu? Oke. Mohon maaf, Des ya. Mohon maaf. Pakai Mana? Al-Quran saya nih ya. Silakan. Nah, ini Des nih ya. Ini Al-Quran ya. Des, ini sudah. Ngapain dipayung-payungin begitu, kan nggak hujan? Saya bersumpah, Des. Saya bersumpah, Des. Saya bersumpah. Bersumpah apa? Saya bersumpah demi Al-Quran, demi Allah. Bahwasanya kita tidak pernah mengatakan, saya tidak pernah mengatakan seperti apa yang kau bilang tadi. Oke, mau kita putar ulang videonya? Mau kita putar ulang? Putar. Oke, baik. Mereka tidak mengaku, teman-teman. Waduh, kita pernah diskusi setahun yang silam. Anda dan saya membahas mengenai apakah benar. Bentar, saya tunjuk. Waduh, luar biasa Anda ini ya. Ini di YouTube yang nonton ada 3.400 ini di YouTube saya ini ya. Kalau Rudi Yohanes yang nonton paling mentok-mentok paling 200 orang. Baik, sebentar. Nih, makanya Rudi Yohanes stres dia. Jangan ngajak-ngajak orang gitu. Loh, kan memang itu kenyataannya. Orang nggak boleh. Rudi Yohanes stres. Sebentar, Rudi Yohanes stres karena YouTube-nya yang nonton 5 orang. Loh, enggak, saya kan ngomong fakta. Banyak orang yang stres. Tenang. Banyak orang. Kalau kau hebat kau. Jangan jelekkan orang. Kalau Saya kau tidak merasa menjelekkan hebat, orang. Saya hanya kau mengatakan. Rudi Yohanes kau jelekkan. Loh, Itu karena memang begitu kenyataannya. Baik, kita tunjukkan saja. Nih, sebentar. Kita pernah diskusi. Nih, saya balikan ya. Saya balikan kamera saya. Oke, saya ingatkan kembali nih. Saya ingatkan dia kembali akan apa yang pernah kita lakukan. Kelihatan ini? Kelihatan. Kelihatan? Nah, Nih, ada 3 ayat Quran yang merupakan karangan daripada Umar dan Muhammad. Nih, putar videonya sama siapa itu? loh, ini sama, ini wajah siapa ini? Mana itu? Waduh, pura-pura lupa dia. Oke, baik. Kita baik. Coba besarkan. Lihat ya, nih. Judulnya adalah 3 ayat Quran karangan Umar. Nih, bentar. Nih, saya perbesar. Siapa ini? Siapa Saya. ini? Oh. Oke. Di sini kita pernah membahas mengenai ayat yang tersebut. Dia jangan kau aja ngomong. Udah sumpah bohong. Sumpah saya tidak ada ngomong itu. Saya Oke, Islam, pernah Des. tidak kita setahun yang silam? Nih, tanggalnya saya kasih Ada. tunjuk nih. Tanggalnya kapan nih? Ada, Tanggalnya ada. tanggal 15 Ada. Juli. 15 Juli 2024. Saya akui ada. Udah. Nah, sekarang kau Ngomong akui. itu tidak ada. Ngomong itu tidak ada. Udah. Oke, apakah Anda tidak mengakui bahwa ada 3 ayat di dalam Quran yang merupakan ide atau gagasannya Umar bin Khattab? Jangan dulu begitu. Sekarang Loh, katanya mau apa? dibuktikan. Mau kita buktikan. Kau buktikan dulu Bibelmu. Kau buktikan dulu Bibelmu. Lari dia. Bibelmu. Dengar dulu. Yusuf di mana sekarang? Baik, dengar dulu ya. Yusuf di mana sekarang? Di dalam Alkitab jelas Yesus naik ke surga. Nih, saya selesaikan dulu nih masalah ini. Betul. Tenang. Saya selesaikan dulu permasalahan ini. Sabar. Buka 2 Tesalonika. Saya kasih tunjuk. 1:7. Oh, 1.7. Ini loh, kita kelarkan dulu ini permasalahan yang kemarin belum kelar ini. Nih, saya kasih tunjuk. Nih. Oke, saya balikan dulu kamera saya biar saya bacakan. Kelihatan nggak ini? Coba kelihatan nggak? Kecil. Dia berkata,
Umar bin Khattab pernah berkata, ini dalam hadis riwayat Muslim nomor 4412. Umar bin Khattab pernah berkata, sesungguhnya pendapatku pernah disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 3 hal, yaitu apa? 1, tentang makom Ibrahim, dijadikannya makom Ibrahim sebagai tempat sholat, tentang peristiwa hijab, dan tentang tawanan perang Badar. Nah, jadi contoh, kita misalnya peristiwa hijab nih, baju-baju seragam yang dibangga-banggakan oleh orang muslim, yang tiap hari tutup aurat, tutup rambut, tutup aurat, kerjanya loading itu sekarang. Kerjanya loading cuma tutup aurat. Dengarkan. Dengarkan saya dulu. Kau di gereja Jadi, ya. pada waktu itu pernah ada kejadian di mana Umar bin Khattab mendapati istri-istri Muhammad buang air besar, tetapi tidak pakai hijab. Lalu Umar bin Khattab berkata kepada Muhammad, "Ya Rasulullah, banyak orang yang mengenali istri-istrimu. Nah, supaya mereka tidak mengenalinya, maka pakaikanlah mereka hijab." Lalu turunlah ayat, "Pakailah hijab." Jadi ayat hijab itu datangnya dari mana? Ya dari Umar bin Khattab. Gimana? Udah. Pendapat Umar bin Udah. Khattab akhirnya Udah. menjadi ayat Al-Quran. Makanya ada sebuah buku yang ditulis oleh Sumanto Al-Qurtubi, seorang cendekiawan muslim, pengajar di Saudi Arabia. Dia pernah menulis buku yang berjudul Lubang Hitam Agama. Salah satu pokok bahasan dia membahas tentang Al-Quran, ya, salah satu ayat Al-Quran itu merupakan konspirasi antara Muhammad dan Umar bin Khattab. Udah, boleh aku ngomong? Silakan tanggapi. Di situ judulmu itu kan dialog debat dua arah. Silakan Anda tanggapi dulu itu. Ya. Itu apa itu? Itu hadis itu. Hadis nggak ada apa itu nggak bisa dibawa. Udah. Berarti Anda tidak percaya dengan hadis? Kau bilang Sebentar, berarti Anda tidak percaya dengan hadis? Astagfirullah. Ada yang bisa, ada yang percaya, ada yang tidak. Yang tadi? Nggak percaya. Bohong kan? Makanya saya bilang teman-teman, ketika hasilnya memojokkan agama Islam, hadis itu bohong. Begini, dengar dulu. Ya udah, silakan. Dengar dulu. Mana lebih tua Umar bin Khattab sama dengan Ibrahim? Coba dulu. Umar bin Khattab sama Ibrahim, ya lebih tua Ibrahim. Berapa ribu tahun kira-kira? Kurang lebih ya sekitar 2000 tahun. Lebih 3000 tahun pun ada. Nah, udah. Terus? Sementara zaman Nabi Ibrahim itu makam Ibrahim sudah ada, tempat sholat arah apa itu sudah ada, hijr Ismail sudah ada. Apa yang kau katakan tadi Umar bin Khattab yang mengatakan tempat sholat itu? Saya bacakan dalilnya saja. Saya bacakan. Ya, saya nggak bisa baca nih. Saya nggak bisa menanya nih. Hah? Baik, sebentar. Oh, saya nggak bisa nanya. Iya, saya klarifikasi saja. Klarifikasi. Klarifikasi. Saya klarifikasi loh ini. Aduh, mengklarifikasi kok. Memang dasar memang. Masa saya nggak boleh mengklarifikasi? Gimana? Nih, saya akan tunjukkan ya. Bagaimana Umar ini membuat pendapat-pendapat, akhirnya pendapat-pendapat dia itu jadi ayat Al-Quran. Nih. Siapa Anda kok bisa Anda memalsu-malsukan ini? Nih, lihat nih. Ini dari NU Online, ya. Apakah Anda berani melawan Nahdlatul Ulama? Ayo, berani nggak Anda melawan Nahdlatul Ulama? Jadi, ini websitenya nih. Websitenya sudah Nahdlatul Ulama. Dengarkan. Pendapat-pendapat Sayyidina Umar yang diabadikan dalam Al-Quran. Perhatikan. Kalau kau punya otak dis, bacakan, bagus, tunjukkan begitu. Jangan berani. Iya, ini saya bacakan ini. Saya bacakan. Pertama. Saya NU. Perhatikan. Pertama, menjadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Saat itu, Umar berkata kepada Nabi, untuk menjadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Kemudian turunlah ayat, وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمُ الصَّلَاةِ, dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Dari mana munculnya ayat ini? Ya dari idenya Umar. Kemudian kedua, masalah hijab ya untuk istri Nabi. Umar berkata kepada Nabi, wahai Nabi, ada hal bagus dan jelek yang menimpa istri-istrimu. Mungkin lebih baik engkau memerintahkan mereka untuk berhijab. Selanjutnya turunlah ayat,
wal yakdribana dan seterusnya. Hendaklah mereka menutupkan kain kudung. Dari mana sumbernya? Dari Umar. Terus yang ketiga, ketika istri-istri Nabi saling cemburu, termasuk putri Umar yang bernama Hafsah, melihat hal itu, akhirnya Umar memberikan nasihat kepada Hafsah untuk tidak berlaku demikian. Karena bisa jadi Nabi akan menceraikannya dan diberikan ganti oleh Allah dengan istri yang lebih baik darinya. Setelah Umar menasehati putrinya, turunlah ayat Al-Quran dengan kalimat yang sama seperti yang diucapkan Umar. As-sarubbuhu dan seterusnya. Jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberikan ganti kepada. Iya berarti makanya saya bilang, benarlah makanya saya bilang Allah itu sebenarnya ya Umar itu. Karena kata-katanya persis loh dengan Umar. Inilah Berarti sudah jelas kesimpulannya Allah adalah Umar bin Khattab. Kita Kristen. Gimana? Lalu Anda bilang itu palsu. Inilah sifat Kristen jahatnya. Kita Kristen namanya. Palsu. Oke. Udah. Oke, silakan. Berapa lama kau ngomong itu, Des? Begitulah caramu dialog. Begitulah caramu dialog. Makanya otakmu kotor, kau mereng kau. Saya hanya membacakan kok dibilang kotor. Kenapa? Saya kan hanya membacakan apa yang tertulis di situ. Sama saya Rudi Iskariot kau bilang otakmu kotor. Rudi kau fitnah. Kan Kau memang fitnah Rudi. benar. Ketika Kau saya fitnah Rudi. saya akan Kalau tunjukkan benar, berapa yang nonton kalau ya sebentar. benar, Saya akan jangan tunjukkan kau ini. fitnah dia. Kalaupun benar jangan kau fitnah dia. Baik, saya akan Kalau tunjukkan. benar, Nih, jangan ini dia. saya sedang live di YouTube ya. Nih, sebentar. Saya balikan dulu kamera saya. Nih. Iya, terserah kau. Oke nih. Kalaupun benar, Saya balikan dulu. jangan kau fitnah ke Kristen lain. Oke, nih. Jangan Saya berfitnah. tunjukkan kepada Anda. Ini YouTube saya sedang live nih. Saya balik. Nggak ada pendapatan, nggak ada super chat, semua. Nggak ada pendapatan, nggak ada super chat, semua saya matikan, nggak ada. Kenapa Rudi stres? Gimana sih? Jangan ngomong sini Rudi. Judulmu itu debat agama, debat Kristen dan Islam. Silakan. Kenapa kau cerita Rudi sini? Kenapa kau cerita Rudi sama saya? Saya kotor namanya kau itu. Kotor otakmu itu. Saya itu tadi Pantas mengingatkan lah, pantas Anda lah, memang. bahwasanya setahun yang silam kita sudah pernah diskusi. Kristen banyak lawanmu. Katolik banyak lawanmu. Islam banyak lawanmu. Dia menjadi lawan saya karena Iya, cemburu. Karena cemburu ketika dia siaran yang nonton 7 orang. Yesus di mana Yesus? Kan sudah saya jawab tadi di dalam Alkitab, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, Yesus naik ke surga. Coba kau baca 2 Tesalonika 1 ayat 7. Coba. Baik, 2 Tesalonika 1 ayat 7. Kita tampilkan. Ya. Ya. 2 Tesalonika berapa? 1:7. 2 Tesalonika 1 ayat yang ke-7. Saya balikan dulu kamera saya ya. Saya bacakan saja. Saya bacakan saja ini ya. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang di kameramu udah dia itu. Kembali kameramu. saya balikan. Baca sama-sama biar baca. Kelihatan ya? Ya. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan para malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala. Lalu apa yang Anda tanyakan? Di mana itu? Yesus dengan malaikatnya di api menyala-nyala. Di mana itu? Bukan di api yang menyala-nyala, dengan. Waduh. Di api menyala-nyala itu. Saya bacakan ya, saya bacakan. Yesus Dan untuk kita bacakan dari ayat ini ya. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami. Pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang menyala-nyala. Nah, di dalam kuasanya. Di mana dia? Oke, baik, kita baca terjemahan lain. Kenapa kamu takut? Baik, kita baca. Di mana? Baik, kita baca nih. Kita baca dalam terjemahan lain. Ini terjemahan TSI. Ini terjemahan kesukaan saya ini ya.
dan juga akan memberikan rasa lega kepada kita semua yang saat ini menderita. Semuanya itu akan terjadi pada waktu Tuhan Yesus datang kembali dari surga untuk menampakkan dirinya kepada seluruh penduduk dunia ini diiringi para malaikatnya dengan kuasa yang hebat. Tuh. Lu Jadi, malah ketawa. Enggak, yang tadi itu di mana kau karang itu? Gimana? Di mana kau karang itu? Kok di mana kok? Coba lihat semua. Itu terjemahan sederhana bahasa Coba lihat semua. Indonesia. Coba lihat semua. Udah Di belajar mana? dulu. Gini aja dah. Yesus- Pikirin Yesus dulu mana? mengenai itu ayat kenapa omongan Umar bin Yesus- Khattab jadi ayat Al-Qur'an. Itu dulu pikirin. Yesusmu di mana? Ditanya itu lagi, tanya itu lagi, tanya itu lagi. Heran dengan mereka-mereka ini, teman-teman. Itu kita sudah pernah diskusikan. Terus Anda berkata bahwasanya bersumpah bahwasanya tidak setelah ditunjukin iya. Lalu sekarang Anda bilang hadisnya palsu. Gimana?